Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Setelah sekian tahun lamanya dan setelah berkali-kali dituntut, akhirnya kini pihak Paytrend mulai mencicil gaji karyawan ya. Per hari kemarin, tanggal 5 Februari 2023, Paytrend mulai mencicil gaji 14 karyawan yang menuntut upah mereka yang belum dibayarkan oleh Paytrend sampai mereka di PHK, teman-teman. Dan masih 4 kali lagi atau 4 bulan lagi, kan ini janjinya dibayar setiap bulan ya. Ini dari solopos.com. Berdamai, Paytrend Yusuf Mansur cicil gaji karyawan ter-PHK Rp 75,3 juta. Saya bacakan ini, dalam fotonya nampak Pak Zaini Mustafa ya, selaku kuasa hukum. Solopos.com Bandung. Perseteruan perusahaan milik Ustadz Yusuf Mansur, PT Veritra Sentosa Internasional dalam kurung Paytrend, dengan 14 karyawan dan ex-karyawan menemui babak baru. Kedua belah pihak mencapai titik temu dan berdamai dengan solusi pembayaran hak karyawan secara mencicil. Cicilan pertama senilai Rp 75,3 juta dibayarkan Paytrend kepada 14 karyawan yang menggugat tersebut pada Minggu 5 Februari 2023. Dari total Rp 451 juta yang harus dibayarkan. Sudah mulai dicicil, ujar wartawan Sudarso Arif Bakwama saat menginformasikan kabar itu kepada solopos.com Senin 6 Februari 2023. Kuasa hukum 14 karyawan Paytrend yang menggugat Yusuf Mansur, Zaini Mustafa, membenarkan informasi tersebut. Zaini Mustafa menjelaskan, dalam perundingan tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tercapai kesepakatan kedua belah pihak untuk pembayaran dengan cara mencicil. Kesepakatan kedua belah pihak itu dituangkan dalam perjanjian bersama yang dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung. Dengan ketentuan Paytrend membayar secara mencicil selama 6 kali. Oh, 6 kali ternyata, bukan 5 kali. Maksudnya yang 1 kali udah dibayar, berarti tinggal 5 kali ya teman-teman. Saya ulang. Dengan ketentuan Paytrend membayar secara mencicil selama 6 kali, dimulai pada 5 Februari 2023 kemarin ya. Dilanjutkan sampai 6 bulan ke depan. Jumlah total angsuran tiap bulannya Rp 75 juta lebih sedikit, ujar Zaini Mustafa. Zaini berharap PT VSI menjaga komitmen untuk membayar sebanyak 6 kali seperti yang tertulis dalam kesepakatan. Teknisnya, cicilan akan dibayarkan Paytrend setiap bulan kepada 14 karyawan dan ex-karyawan yang menggugat. Menurut Zaini, dalam kesepakatan tertulis cicilan dibayarkan Paytrend setiap tanggal 5 pada setiap bulannya. Semoga Paytrend memenuhi yang tertuang dalam perjanjian, katanya. Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari pihak Yusuf Mansur. Pantauan solopos.com, di sejumlah akun media sosial milik dai kondang itu belum ada unggahan terkait pembayaran hak karyawan Paytrend. Memang selama masa antara karyawan Paytrend dengan Yusuf Mansur ini, Yusuf Mansur seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, tidak mengunggah apapun di Instagramnya. Beberapa waktu lalu, Yusuf Mansur meminta solopos.com untuk memantau akun media sosialnya jika ingin mendapatkan informasi tentang sejumlah kasus yang membelitnya. Seperti diberitakan sebelumnya, PT VSI Paytrend milik Yusuf Mansur digugat bipartit oleh 14 karyawannya sejak beberapa waktu yang lalu. PT VSI tidak membayarkan gaji ke-14 karyawan itu sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Salah satu karyawan Paytrend yang menggugat menyatakan sebenarnya banyak lagi karyawan yang mengalami nasib serupa. Bagi karyawan yang mengetahui masalah ini dan kemudian ingin haknya diberikan, ya silakan saja menghubungi Pak Darso Arif atau Pak Zaini Mustafa. Tapi yang lebih intens itu Pak Darso Arif, karena beliau masih aktif mengunggah video di channel YouTube-nya Toibah TV, dan di sana ada nomor telepon beliau. Silahkan saja menghubungi Pak Darso Arif biar diwawancarai, dan kemudian insya Allah masalahnya bisa dibantu oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, teman-teman. Nanti juga kita akan simak tayangan dari video Pak Darso Arif, karena di situ ada salah satu karyawan yang menginformasikan kepada Pak Darso bahwa kemungkinan besar terkhusus untuk gaji karyawan yang kemudian akhirnya Paytrend bertanggung jawab dalam, walaupun ini mencicil ya teman-teman, ini walaupun Paytrend sudah menunjukkan itikat baiknya untuk mulai mencicil gaji karyawan, tetap saja menurut saya ini miris teman-teman, karena tidak sesuai apa yang dicitrakan oleh Yusuf Mansur selama ini bahwa dia membagi-bagikan duit
15 miliar per bulan bagi orang yang mau tergabung dengan Paytrend. Kenyataannya karyawannya saja gajinya tidak dibayarkan, dan hari ini setelah dituntut, setelah dibantu oleh Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum, kemudian dibayarkan dengan cara dicicil, teman-teman. Kan ini sungguh miris, teman-teman. Baik, ini kita simak video dari Pak Darso Arif Bakuama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV. Ini adalah hari Ahad tanggal 5 Februari 2023. Saudara-saudara, melanjutkan video-video saya terdahulu tentang Paytrend dengan karyawannya. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan di video-video terdahulu, bahwa ada 14 orang karyawan PT Feritra Sentosa Internasional, perusahaan miliknya Jaman yang selama ini menjual Paytrend, menggugat perusahaannya Jaman itu di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Kenapa? Karena selama 2 tahun gaji dan hak mereka tidak dibayarkan oleh Paytrend. Akhirnya 1 tahun setelah gugatan itu dilayangkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, menghasilkan kesepakatan. Di antara kesepakatannya itu Paytrend harus membayar kewajiban dia kepada 14 karyawannya itu sebesar Rp451.864.000 yang dicicil selama 6 kali. Cicilan pertama itu jatuh pada hari ini, hari Ahad tanggal 5 Februari 2023. Apakah Paytrend membayar cicilan kepada 15 karyawannya itu? Ya, hari ini antara jam 9 dan jam 10 pagi 14 orang karyawan itu telah menerima cicilan pertama yang dibayarkan PT Feritra Sentosa Internasional itu sebesar Rp75.673.000. Cicilan berikutnya akan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret dan akan jatuh tempo terus selama 5 bulan ke depan pada tanggal 5 tiap bulan, sehingga sampai habis jumlah itu Rp451.864.000. Ini adalah cicilan pertama yang sudah diterima. Berarti para karyawan itu akan menunggu cicilan berikutnya pada tanggal 5 pada bulan depan. Jika pada 1 bulan saja, 1 hari saja Paytrend telat membayar cicilan ini kepada para karyawan, maka Pak Zaini Mustafa sebagai kuasa hukum 14 karyawan ini akan mensomasi perusahaan Jaman itu. Saudara-saudara, ini tentunya berita menggembirakan bagi 14 karyawan itu. Lalu bagaimana dengan karyawan-karyawan lainnya yang sudah dijanjikan akan membayar uang pesangon PHK mereka dan akumulasi sisa gaji mereka? Ya, wallahu alam apakah ditepati oleh Paytrend atau tidak. Ada juga seorang karyawan Paytrend yang menghubungi saya yang menerima cicilan hari ini dari 14 orang itu, mengabarkan kepada saya bahwa bisa jadi Paytrend ini tepat waktu membayar cicilan ini karena ada ancaman pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa dalam video terdahulu di sini. Para karyawan, 14 orang karyawan ini saya ucapkan selamat ya, Anda telah menerima cicilan pertama. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa cicilan itu dibayarkan langsung VSI atau Paytrend langsung ke rekening para 15 orang karyawan itu. Mudah-mudahan cicilan pertama ini bermanfaat bagi diri Anda dan keluarga Anda dan bisa menambah menambah semangat Anda untuk beribadah dan mencari nafkah untuk keluarga. Gitu. Saya juga mendengar hari ini bahwa karyawan-karyawan lainnya
akan menyusul 14 orang ini untuk menggugat Paytren lagi. Wallahu a'lam, kita lihat saja nanti. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa Paytren sudah membayar cicilan pertama mereka. Jam'an atau Paytren akan menghadapi masalah berikutnya, mungkin ya gugatan dari para yang telah membayar, anggota Paytren yang telah membayar program umroh merdeka yang sebesar 3 juta itu. Kita lihat saja nanti pada waktu-waktu yang akan datang. Bukan hanya masalah Paytren dan karyawannya, saya juga mendengar informasi bahwa dalam hari-hari dekat ini Jam'an juga akan menghadapi gugatan baru. Apa itu gugatan baru, nanti kita lihat saja nanti, dan insya Allah jika informasi itu sampai ke saya akan videokan di sini. Demikian saudara-saudara informasi dari saya. Ya, itulah penyampaian dari Pak Darso dari channel YouTube Thaibah TV milik beliau, Pak Darso Arif Bakuama. Dan ini informasi dari Pak Darso bahwa kemungkinan besar insya Allah ini akan menyusul karyawan-karyawan lain. Dan memang kalau saya pribadi menganjurkan, kalau memang itu hak Anda dan Anda merasa ingin itu dikembalikan, maka tidak bisa Anda berdiam diri saja. Tidak bisa Anda berdiam diri saja, Anda harus menuntut hak Anda gitu. Dan menuntut hak kita itu adalah bagian dari jihad, teman-teman. Bagian dari jihad, teman-teman. Dan saya rasa mungkin hari-hari ini orang-orang, walaupun tidak semua ya, itu dengan naiknya berbagai kebutuhan bahan pokok dan segala macam. Kalau memang Anda punya hak di Paytren, baik itu dari segi karyawan ataupun member di sana, ya dituntut haknya, teman-teman. Dituntut. Lakukan berbagai cara, entah itu menghubungi pihak Pak Darso Arif, di situ ada nomor teleponnya, atau bisa juga Anda menghubungi Hotman Paris gitu, teman-teman. Apalagi yang berdekatan di sana ya dengan base camp beliau, Kopi Jos Hotman Paris, Kopi Joni Hotman Paris, teman-teman. Baik teman-teman, ini kan saya bacakan komentar netizen yang menurut saya menarik. Ini dari Sofian Anwari. Setelah ditekan lewat media dan pengadilan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, baru mau bayar. Mudah-mudahan umroh merdeka dibalikin semua duitnya. Ya, seperti apa yang diinformasikan oleh Pak Darso Arif tadi, bahwa Yusuf Mansur kemudian di kemudian hari juga akan menghadapi kasus umroh merdeka ini ya, teman-teman. Karena terus terang ini juga menelan banyak korban dan banyak kerugian, teman-teman. Alhamdulillah, semoga cicilan selanjutnya lancar sampai lunas, dibayarkan kepada para karyawan yang sudah menunggu sekian lama dan dengan penuh kesabaran. Mansur itu 1 sen saja mau keluar uang, itu harus rapat sekeluarga minimal 13 bulan. Berarti si Ucup mau bayar kalau kalah pengadilan doang. Kalau didatengin rumah, dia nggak mau bayar. Licik lu, Ucup. Harus diancam dulu, dipermalukan di medsos dulu baru bayar. Padahal bayar hutang gaji kan kewajiban dia. Ayo jamaah, peserta umroh, peserta tabung tanah, patungan usaha, buat desakan juga agar segera dibayar. Iya, betul. Buat tuntutan segala macam, laporkan segala teman-teman. Kalau memang itu hak Anda, teman-teman. Dan lebih bagus lagi, apalagi Anda punya bukti-bukti segala macam, bukti transfer segala, ada sertifikat itu dicantumin dan disimpan dengan serapi mungkin. Jangan mau kalau pihak dari Yusuf Mansur, baik itu mau umroh merdeka, Paytren, tabung tanah, kalau memang ada sertifikatnya terus mereka minta, jangan dikasih dulu sebelum hak Anda dikembalikan, teman-teman. Takut dipidana, dibayar nyicil, tinggal lihat bulan berikutnya konsisten nggak, maksudnya itu loh. Takutnya cuma awal-awal doang gitu. Yang lain harus menyusul. Kalau cuma diam, alamat nggak bakalan dibayar hak-hak kalian. Iya betul. Ya, seperti itulah teman-teman. Saya informasikan kepada teman-teman bahwa pihak Paytren Yusuf Mansur akhirnya mulai menyicil gaji karyawan 14 ex karyawan Paytren, yang mana ini pun menurut saya masih tetap miris. Kenapa tidak dibayarkan sekaligus saja? Itu toh 0,5 miliar pun nggak nyampe, teman-teman. Selama ini Yusuf Mansur berkuar-kuar punya aset di sini, punya aset di sana. Yusuf Mansur berkuar-kuar bayar pajak sampai ratusan juta. Yusuf Mansur berkuar-kuar beli klub sepak bola. Yusuf Mansur berkuar-kuar investasi ke sini ke sana. Nyatanya gaji karyawan saja itu tersendat. Dituntut pun mereka bayarkan juga tidak langsung tunai cash total dibayar semua gitu. Masih dicicil, teman-teman. Kasihan orang, udah kita ini udah di bawah, makin dipijak lagi, teman-teman. Sudahlah susah, hak yang seharusnya kita terima
malah dibuat seperti ini, teman-teman. Tapi setidaknya alhamdulillah setidaknya mereka sudah mulai mau bertanggung jawab. Ini satu langkah awal yang kemudian semoga kasus-kasus lain, hak-hak dari para korban ini bisa dikembalikan secepatnya, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.